Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah al-mahdu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita memulai pengajian kitab At-Tahliyah, mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai ke negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jadwal hari ini harusnya kita lurus zola, ya. Tapi karena Ustadz Suhaipinya sedang mudik pulang kampung, ya, kita ganti dengan kitab At-Tahliyah saja. Dan sekarang di halaman 22 Al-Masyurah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masyuratu bermusyawarah. Al-Masyuratu bermusyawarah. Yang bagi laka, wajib bagimu, harus bagimu, wajib bagimu, idza aradta, jika bermaksud, idza aradta, bila bermaksud, fi'la amalin minal a'mal, mengerjakan suatu perbuatan. Fi'la amali minal a'mal, mengerjakan suatu perbuatan. Antas tasyira fihi, agar kamu bermusyawarah. Antas tasyira fihi, agar kamu bermusyawarah di dalamnya. Agar kamu bermusyawarah di dalamnya, ikhwanaka, dengan saudaramu. Ikhwanaka, dengan saudaramu, alladzina safa fikruhum, yang bersih pemikirannya. Alladzina safa fikruhum, yang bersih pemikirannya. Wajada fahmuhum, dan bagus pemahamannya. Wajada fahmuhum, dan bagus pemahamannya. Wa qawiyat anfusuhum, dan kuat kepribadiannya. Wa qawiyat anfusuhum, dan kuat kepribadiannya. Wa aminat sariratuhum, dan terpercaya rahasianya. Wa aminat, dan terpercaya sariratuhum, rahasianya atau hatinya. Wa khalau minal ghardi, dan bersih dari maksud. Wa khalau minal ghardi, dan bersih dari maksud. Fima tastasyiru fihi, pada apa yang kamu musyawarahkan di dalamnya. Fima tastasyiru fihi, pada apa yang kamu musyawarahkan di dalamnya. Watalat, dan panjang, tajribatuhum, pengalamannya. Watalat, dan panjang, tajribatuhum, pengalamannya, lil umuri,
bagi perkara-perkara, lil umuri bagi perkara-perkara, fa'arafu maka mereka mengetahui ad-dharra wan nafi'a, ad-dharra yang membahayakan, wan nafi'a dan yang bermanfaat. Fa'arafu maka mereka mengetahui ad-dharra yang membahayakan, wan nafi'a dan yang bermanfaat. Wa mayyazu dan mereka membedakan al-hasana yang baik minal qabihi dari yang buruk. Wa mayyazu dan mereka membedakan al-hasana yang baik minal qabihi dari yang buruk. Lihat lu'uka binuri basiratihim, lihat lu'uka agar mereka memandangmu, lihat lu'uka agar mereka memandangmu, binuri basiratihim dengan cahaya batin mereka, binuri basiratihim dengan cahaya batin mereka. Ala aqibati hadal amal, atas akibat pekerjaan ini. Ala aqibati hadal amal, atas akibat pekerjaan ini. Fatakunu ala ilmin tamin, fatakunu maka ada kamu ala ilmin tamin, atas pengetahuan yang maksimal. Ala ilmin tamin, atas pengetahuan yang maksimal, yang sempurna, yang maksimal. Bi khairihi dengan kebaikannya, wa syarrihi dan keburukannya. Bi khairihi dengan kebaikannya, wa syarrihi dan keburukannya. Wa naf'ihi dan manfaatnya, wa dharrihi dan madaratnya. Wa dharrihi dan madaratnya atau bahayanya. Fal masyuratu maka bermusyawarah, fal masyuratu maka bermusyawarah, ammatun naf'i memberi manfaat yang umum. Azimatul waqi'i yang besar dampaknya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala khitaban li nabiyyihi. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala khitaban sebagai khitab ditujukan li nabiyyihi untuk nabinya, wa irsyadan li khalqihi dan sebagai petunjuk bagi makhluknya. Khitaban ditujukan li nabihi pada nabinya, wa irsyadan dan sebagai petunjuk li khalqihi bagi makhluknya. Wa syawirhum fil amr, wa syawirhum dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka, wa syawirhum dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka, fil amri dalam perkara, dalam urusan. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum
Dan urusan mereka syura dimusyawarahkan bainahum antara mereka. Wa amruhum dan urusan mereka syura dimusyawarahkan bainahum antara mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam. Wa qala dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Ma khaba, tidak rugi. Ma khaba, tidak rugi. Man istakhara, orang yang beristikharah. Man istakhara, orang yang beristikharah. Wala nadima man istasyara, dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidak rugi orang yang beristikharah dan tidak menyesal orang yang bermusyawarah. Wa qala sa'ir, dan berkata penyair. Wa qala sa'ir, dan berkata penyair, tamasak bi ahdabil masyurati. Tamasak, berpegang teguhlah. Tamasak, berpegang teguhlah. Bi ahdabil masyurati, dengan hasil bermusyawarah. Tamasak, bermusyawarahlah bi ahdabil masyurati, dengan hasil bermusyawarah. Wasta'in, wasta'in, dan memohonlah pertolongan. Wasta'in, dan memohonlah pertolongan bihazmi nasihin au nasihati hazimin, dengan nasihatnya orang yang bijaksana. Bihazmi nasihin au nasihati hazimin, dengan nasihatnya orang yang bijaksana. Sudah? Ya, perhatikan lebih dahulu. Etika dalam bergaul selanjutnya adalah bagaimana kita harus bermusyawarah. Ya. Bagaimana ketika kita mau melakukan suatu pekerjaan, ketika kita dihadapkan dengan suatu pilihan, maka untuk kita adalah harus bermusyawarah. Ya. Kenapa kita harus bermusyawarah? Karena tadi ada firman Allah, khitabnya memang kepada Nabi. Tapi ini pelajarannya, petunjuk buat kita. Wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan atau dalam perkara, dalam mengambil keputusan. Ya, dengan siapa kita bermusyawarah? Tentunya tidak sembarang orang yang kita ajak bermusyawarah. Ya, tentunya dalam bermusyawarah ini kita harus meminta pendapat dari orang-orang yang alladzina sofa fikruhum, yang bersih pemikirannya. Ya, zada fahmuhum, yang bagus pemahamannya. Qawiyat anfusuhum, kuat kepribadiannya. Aminat sariratuhum, yang terpercaya dalam rahasianya. Wa khalau minal ghurdi, dan yang kosong, yang bersih dari tujuan-tujuan fi matastasyiruti, pada apa yang kau musyawarahkan. Artinya orang yang kita ajak bermusyawarah bukan orang sembarangan, tapi orang yang kira-kiranya akan memberikan masukan-masukan, pendapat-pendapat, ide-ide kepada kita, yang tentunya mereka adalah orang yang memiliki kelebihan. Siapakah mereka? Yang pertama jelas, kalau kita anak berarti bermusyawarah dengan orang tua, gitu ya. Kalau kita murid, kita musyawarah sama guru, minta pendapat guru, ya, minta masukan-masukan dari mereka.
kita ajak ya orang-orang yang memang memiliki kriteria tadi, yang bersih hatinya, pikirannya, yang pemahamannya bagus, yang kuat kepribadian, itu kita ajak bermusyawarah, kita minta pendapat mereka. Dan mereka itu adalah orang-orang yang bersih dari tujuan-tujuan. Artinya mereka tidak punya tujuan apa-apa kecuali untuk kebaikan kita. Gitu. Kenapa orang-orang yang memiliki kriteria tadi kita ajak bermusyawarah? Dari kalangan orang tua kah itu, dari kalangan guru-guru kah itu, dari kalangan orang-orang alim kah, orang-orang sepuh, ya, pini sepuh. Kenapa? Karena mereka udah banyak pengalaman. Tolat tajribathum lil umur. Mereka udah banyak pengalaman, gitu. Dalam menghadapi kehidupan ini udah makan asam garam, istilahnya begitu, ya. Manis pahitnya kehidupan sudah mereka alami. Makanya kita minta pendapat mereka karena mereka udah banyak pengalamannya dan mereka banyak tahu mana yang membahayakan, mana yang memberikan manfaat, ya, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga mereka dapat memandang kamu dengan cahaya batin mereka, gitu, ya. Sehingga kita punya pegangan, kita punya pijakan ketika kita mau melakukan sesuatu itu, kita sudah ada persiapan, ya. Lewat apa? Lewat masukan-masukan, pendapat-pendapat dari orang tua dan guru-guru kita. Sehingga apa yang kita lakukan itu, ya paling tidak kita sudah punya gambaran ini baik. Kalau begini ini buruk, gitu, ya. Makanya musyawarah itu sangat memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Sampai Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah. Padahal Nabi orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, orang yang sangat cerdik. Tidak ada satupun manusia yang lebih cerdik daripada baginda Rasul. Tapi Allah ajarkan kepada kita lewat perintah Allah kepada Nabi untuk bermusyawarah. Sehingga Nabi selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Contoh pendapat yang ditujukan ya kepada Nabi dari para sahabatnya ketika terjadinya perang Uhud. Ya. Waktu perang Uhud, Nabi bermusyawarah dengan para sahabatnya, ini bagaimana nih strategi perang kita sekarang. Waktu perang Badar, kita sudah mengalami kemenangan, ya. Kita sudah mendapatkan kemenangan yang sangat dahsyat. Nah, sekarang perang Uhud ini bagaimana supaya kita menang? Akhirnya bermusyawarah sampai akhirnya disepakati, ya, 50 pasukan pemanah disimpan di Jabal Rumat. Gitu, ya. Disimpan di Jabal Rumat dan sudah diwanti-wanti sama Nabi. Jangan turun dari Jabal Rumat, jangan turun dari Gunung Rumat sampai nanti keputusan menang atau kalah dalam perangan itu sudah selesai. Gitu. Ya. Cuma ada sahabat-sahabat yang akhirnya tidak mengikuti hasil kesepakatan. Sebab ketika umat Islam sudah hampir mencapai kemenangannya, ketika orang-orang kafir sudah meninggalkan tempat pertempuran dengan meninggalkan ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak, akhirnya ketika yang pasukan di bawah sudah mengumpulkan harta rampasan, ini yang di bagian atas, yang di Gunung Rumat, para pemanah-pemanah yang 50 orang yang kata Nabi, jangan turun. Ini hasil kesepakatannya dari musyawarah itu. Jangan turun sampai kemenangan betul-betul itu sudah didapatkan. Tapi karena di bawah sibuk lagi ngumpulin harta ghanimah, harta rampasan, takut nggak kebagian yang di atas. Akhirnya ada yang turun. Dan sebagian besar turun. Akhirnya Khalid bin Walid yang waktu itu memang masih dalam keadaan menjadi panglimanya orang kafir, melihat kondisi seperti itu, justru malah memanggil pasukan musuh itu lagi dan menghantam ya dari belakang, sehingga yang tadinya tempat-tempat strategis ditempati oleh umat Islam akhirnya diisi oleh mereka, sehingga akhirnya terjadilah kekalahan. Ya. Atau ketika terjadi perang Khandaq, Nabi pun bermusyawarah dengan para sahabat, bagaimana strateginya kita nih ya untuk menghadapi musuh. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu ya, dia memberikan ide, pendapat, masukan kepada Nabi dan kepada sahabat waktu bermusyawarah agar dibuatkan saja parit.
Jadi sekeliling kota Madinah dibuat parit. Ya, dengan tujuan agar kalau kota Madinah semua digali parit dan dikelilingi parit, musuh tidak akan bisa masuk. Sementara yang ada di dalam kota Madinah aman. Dan ide itu diterima oleh Nabi dan para sahabat. Akhirnya dalam perang Khandaq pun umat Islam mendapatkan kemenangan. Dan banyak lagi, ya, bagaimana Nabi selalu bermusyawarah sampai urusan keluarga Nabi sekalipun. Nabi ajak sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat pokok, ya, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, selalu diajak oleh Nabi bermusyawarah. Ya. Makanya dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis bahwa ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Kata Nabi dalam sabdanya, tidak ada ruginya orang yang mau beristikharah dan tidak akan pernah menyesal orang yang mau bermusyawarah. Karena kalaupun ada kegagalan itu tidak dipikul sendiri. Jadi kalau sudah musyawarah kemudian gagal gitu, ya. Seperti tadi perang kalah gitu. Semua harus memikul. Kenapa? Karena ini bukan hasil pendapat pribadi, tapi hasil pendapat bersama. Jadi kalian, terutama para santri, ya, jangan pernah mengambil pendapat berdasarkan kemauan diri kita sendiri, ya, tapi selalu mengajak orang tua, meminta pendapat guru, bahkan teman-teman yang kita anggap mereka sudah punya pengalaman untuk ikut memberikan masukan kepada kita. Ya, itu etika kita dalam bergaul. Lanjut, kitmanus sirri. Kitmanus sirri menyimpan rahasia. Kitmanus sirri menyimpan rahasia. Idza ra'aita amron minal umur. Idza ra'aita, jika kamu melihat. Idza ra'aita, bila kamu melihat amron minal umur, suatu perkara. Jika kamu melihat suatu perkara allati taqa'u fi baitika, yang terjadi di rumahmu. Allati taqa'u fi baitika, yang terjadi di rumahmu. Min ummika au abika, min ummika dari ibumu, au abika atau ayahmu. Min ummika dari ibumu, au abika atau ayahmu. Au ahadi ikhwanika atau salah satu saudaramu. Au ahadi ikhwanika atau salah satu saudaramu. Wakana, dan ada fi idharihi, dalam menampakkannya. Wakana, dan ada fi idharihi, dalam menampakkannya linnasi, pada manusia. Wa itla'ihim, dan mengetahuinya mereka alaihi, atasnya. Wa itla'ihim, dan mengetahuinya mereka alaihi, atasnya. Dororun, membahayakan. Dororun, membahayakan. Ya'udu alaika, yang akan kembali padamu. Ya'udu alaika, yang akan kembali padamu. Wa khatarun, dan kekhawatiran. Wa khatarun, dan kekhawatiran. Yarji'u ilaika, yang kembali kepadamu. Yalzimuka, maka mesti engkau antaktumahu, untuk menyimpannya, untuk menyembunyikannya. Yalzimuka, maka mesti bagimu antaktumahu, untuk menyembunyikannya. Fala takhbir bihi ahadan minan nas. Fala takhbir, jangan kamu beritahukan.
Fala takhbir, jangan kamu beritahukan bihi dengannya ahadan pada seseorang minan nasi dari manusia. Fala takhbir, maka jangan kamu beritahukan bihi dengannya ahadan minan nasi pada seorang dari manusia. Litak mana agar kamu aman. Litak mana agar kamu aman. Minad dorori, dari bahaya. Watas lama, dan selamat. Minal khotori, dari kekhawatiran. Watas lama, dan selamat. Minal khotori, dari kekhawatiran. Wata'ida qadiron, dan kamu dianggap mampu. Wata'ida qadiron, kamu dianggap mampu. Ala kitmani sirri, atas menyembunyikan rahasia. Ala kitmani sirri, dalam menyembunyikan rahasia. Kamilal akli, sempurna akalnya. Kamilal akli, sempurna akalnya. Ghairu muttasofin, tidak disifati. Tidak disifati bistihja'in nas, dengan hinaan manusia bika padamu. Ghairu muttasofin, tidak disifati bistihja'in nas, dengan hinaan atau dengan ejekan manusia bika padamu. Pakamin izharin, berapa banyak dari yang menampakkan rahasia. Pakam min izharin, berapa banyak yang menampakkan rahasia. Berapa banyak yang menampakkan rahasia. Arokodama sohibihi, mengalirkan darah sahabatnya. Arokodama sohibihi, mengalirkan darah sahabatnya. Waman ihi, dan mencegahnya. Waman ihi, dan mencegahnya. Min naili matolibihi, dari tujuan. Dari tujuan yang dicarinya. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ista'inu alal hajati. Ista'inu, memohonlah pertolongan. Ista'inu, mohonlah pertolongan alal hajati, atas hajat. Bil kitmani, dengan menyembunyikan. Bil kitmani, dengan menyembunyikan. Fa inna kulladzi ni'matin, fa inna kulladzi ni'matin, karena setiap orang yang memiliki nikmat. Fa inna kulladzi ni'matin, karena sungguhnya orang yang memiliki nikmat. Sesungguhnya orang yang memiliki nikmat mahsudun, itu didengki, dihasud, didengki. Wa qala Aliyun karramallahu wajhah. Wa qala Aliyun, dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sirruka asiruka. Sirruka, rahasiamu. Sirruka, rahasiamu. Asiruka, adalah tawananmu. Sirruka, rahasiamu. Asiruka, adalah tawananmu. Fa in takallamta, maka jika kamu bicarakan.
Fa in takallamta, jika kamu bicarakan bihi padanya, dengannya. Fa in takallamta bihi, jika kamu bicarakan dengannya, sirta asirahu, maka kamu yang menjadi tawanannya. Sirta asirahu, maka kamu yang menjadi tawanannya. Wa qala as-sa'ir, dan berkata penyair. Wa qala as-sa'ir, dan berkata penyair. Idzal mar'u absa sirrahu bilisani. Idzal mar'u, bila seseorang absa sirrahu bilisani, menyebarkan rahasia dengan lisannya. Absa sirrahu bilisani, menyebarkan rahasia dengan lisannya. Walama alaihi ghairahu, walama dan mencela. Walama dan mencela alaihi padanya ghairuhu, orang lain. Dan orang lain mencela kepadanya, gitu kan? Fahuwa ahmaku, maka dia adalah orang bodoh. Fahuwa ahmaku, maka dia adalah orang bodoh. Idza daqa sadrul mar'i an sirri nafsihi. Idza daqa, bila sempit. Idza daqa, bila sempit. Sadrul mar'i, dada seseorang. Idza daqa, bila sempit. Sadrul mar'i, dada seseorang. An sirri nafsihi, dari rahasia dirinya. An sirri nafsihi, dari rahasia dirinya. Fasadrul ladzi yastawdi'u sirra adiyaku. Fasadrul ladzi, maka dada yang. Fasadrul ladzi, maka dada yang yastawdi'u sirra, dititipkan rahasia. Fasadrul ladzi, maka dada yang yastawdi'u sirra, dititipkan rahasia. Adiyaku, itu lebih tidak mampu. Adiyaku, lebih tidak mampu. Wa illam tajid sabilan. Wa illam tajid, jika kamu tidak dapat sabilan, jalan. Wa illam tajid sabilan, jika kamu tidak dapat jalan. Jika kamu tidak dapat jalan, ila kitmani sirri, untuk menyembunyikan rahasia. Ila kitmani sirri, untuk menyembunyikan rahasia. Payam bagi, maka mesti. Payam bagi, maka mesti, maka wajib. Antakhtaro min asdiqoika, kamu memilih dari sahabat-sahabatmu, dari teman-temanmu. Antakhtaro min asdiqoika, kamu memilih dari sahabat-sahabatmu aminan, yang terpercaya. Aminan, yang terpercaya. Za aklin, yang memiliki akal. Za aklin, yang memiliki akal. Wadainin, dan agama. Wadainin, dan agama. Katuman lil asrori, yang dapat menyembunyikan rahasia.
Katuman lil asrar, yang dapat menyembunyikan rahasia. Summa tastaudi'uhu sirraka. Summa tastaudi'uhu, kemudian kamu titipkan padanya. Summa tastaudi'uhu, kemudian kamu titipkan padanya sirraka, rahasiamu. Fa innahu, maka sesungguhnya mata tasopa, ketika bersifat. Iya. Mata tasopa, ketika bersifat. Iya. Bitil kasifati, dengan sifat-sifat itu. Bitil kasifati, dengan sifat-sifat itu. Kana misdaqo qaulis sa'ir, karena maka ada misdaqo qaulis sa'ir, sesuai dengan ucapan seorang penyair. Sesuai dengan ucapan seorang penyair. Wa mustaudi'i sirran, wa mustaudi'i sirran, dan orang yang menitipkan rahasia padaku, dan orang yang menitipkan rahasia padaku. Tadammantu sirrahu, aku titipkan rahasianya, aku simpan rahasianya. Tadammantu sirrahu, aku simpan rahasianya. Fa'auda'tuhu, maka aku menyimpannya. Min mustaqarril hasa, dari lubuk hati yang paling dalam. Min mustaqarril hasa, dari tempat yang paling dalam. Qabron, bagaikan kuburan. Qabron, bagaikan kuburan. Walakinni ukhfihi, tetapi aku menyembunyikannya. Walakinni ukhfihi, tapi aku menyembunyikannya, menyamarkannya, anni, dariku. Ka'annani minad dahri yauman, seolah-olah satu hari dalam satu tahun. Seolah-olah dalam satu tahun, yauman, satu hari, gitu maksudnya. Ka'annani minad dahri yauman, seolah-olah dari satu tahun, yauman, suatu hari, ma'ahattu bi khubron, aku tidak pernah menghapus. Ma'ahattu, aku tidak menghapus bihi dengannya, khubron, berita. Wa masirru fi qalbi, dan tidaklah rahasia dalam hatiku. Wa masirru fi qalbi, dan tidaklah rahasia dalam hatiku. Kamayitin, seperti mayit. Bi khupratin, dalam kuburan, dalam liang lahat, khufrah.
dalam liang lahat kuburan. Li'anni aral madfuna, karena aku melihat orang yang dikubur, orang yang dipendam, yang dikubur. Li'anni aral madfun, karena aku melihat orang yang dikubur. Yantadirun nasro, mengharapkan bangun kembali. Yantadirun nasro, mengharapkan atau menunggu bangun kembali. Sudah? Ya. Perhatikan. Ini sekarang dalam bergaul, etika selanjutnya adalah tentang menyembunyikan rahasia. Ya. Setiap kita pasti mengalami suatu kejadian. Setiap kita pasti akan mengalami suatu kejadian. Yang kejadian itu baik secara langsung dialami oleh kita ataupun secara tidak langsung dialami oleh keluarga kita, yang kalau diketahui sesuatu itu tentu kita tidak suka. Kita tidak mau sesuatu itu sampai tersebar, sampai orang lain pada tahu. Namanya apa? Rahasia. Ya, makanya kita pasti punya rahasia, sesuatu yang tidak boleh orang lain tahu, sesuatu yang orang lain nggak boleh ada yang tahu, rahasia. Ya, makanya kalau kamu lihat ada suatu perkara, sesuatu yang terjadi di rumahmu, ini kaitannya dengan urusan keluarga, contohnya ayah ibumu bertengkar, itu kan aib. Atau ada sesuatu kesulitan dalam keluarga, ya. Kalau ada terjadi di keluarga kita sesuatu yang tidak boleh orang lain tahu, karena apabila mereka tahu ini akan menjadi bahaya buat kita, akan menjadi ejekan orang lain pada kita, akan menjadi hinaan orang lain pada kita, atau malah akan terjadi pertumpahan darah di antara kita. Sehingga kalau orang lain tahu akan berbahaya buat kita. Nah, wajib buat kita sembunyikan masalah itu dari orang lain. Sekalipun dari teman karib kita sendiri. Ya. Jadi jangan suka cerita-ceritain urusan-urusan yang terjadi di dalam rumah tangga, dalam keluarga, apalagi yang itu adalah aib, cacat, celak. Ya, ketika menjadi seorang istri, ada aib suami, jangan dibilang-bilangin. Ketika ada seorang suami punya istri, ada aib istrinya, jangan dicerita-ceritain. Aib pasangan jangan dibilang-bilangin. Karena kalau sampai dibilang-bilangin, orang yang membicarakan rahasia keluarganya sendiri akan mendapatkan tempat yang paling jelek nanti dalam neraka. Kalau itu kaitannya dengan aib, ya, termasuk rahasia kita, ya, apa yang kita tidak mau orang lain tahu, jangan kita ceritain. Ini kadang-kadang gimana ya, mau begini begitu, bilang-bilangin sama orang lain, atau orang lain jadi pada tahu, ya. Padahal ketika orang lain tahu, tidak semuanya orang sama. Bisa jadi di saat itu orang itu pro sama kita, tapi ketika terjadi sesuatu, selek lah dan lain sebagainya, akhirnya dia antipati lagi sama kita, dibilangin rahasia kita sama orang lain lagi, dikasih tahu aib kita, cacat celah kita kepada orang lain. Ya, makanya kalau kamu bisa sembunyikan rahasia, kamu akan aman dari bahaya. Kamu akan selamat dari kekhawatiran, karena orang lain gak ada yang tahu. Makanya ada wirid doa kita, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita punya kesusahan, kita punya kesulitan, gak perlu kita ceritain sama orang, ya.
kita punya kesusahan nih, kita punya kesempitan, kita punya kesulitan, ya nggak perlu kita bilang-bilangin sama orang, karena belum tentu orang yang kita bilangin memberikan solusi dari masalah kita, bisa menutupi aib kita, bisa memberikan jalan keluar dari masalah kita. Yang ada malah akhirnya justru malah membuat tambah apa? Tambah besar masalahnya. Tambah sempit hati kita karena ternyata bukan solusi yang kita dapati, tapi cacian atau hinaan. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu sembunyikan rahasia itu, kamu akan aman dan kamu akan selamat. Dan kamu dianggap orang yang bisa menyimpan rahasia. Dan orang itu adalah orang yang sempurna akalnya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita punya rahasia apa saja, jangan suka dicerita-ceritain. Kita tahu cacat celah orang tua, nggak usah dibilang-bilangin. Ya, kita tahu cacat celah saudara-saudara kita, jangan tuh kita bilang-bilangin. Begitu pula istri dengan suami, suami dengan istri, jangan. Ya, cukup ista'inu 'alal hajati bil kitmani, kata Rasulullah. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dalam hajat-hajat itu dengan menyembunyikan. Karena bisa jadi setiap orang yang dikasih nikmat ada yang iri, ada yang dengki, ada yang hasud. Nah, ujung-ujungnya kalau yang iri, yang hasud, yang dengki, ketika kita sedang melaksanakan satu perkara atau urusan, ya dia nggak suka, akhirnya, nah banyak sekarang kejadian, ya akhirnya diguna-guna lah. Sekarang kan lagi santer banget itu, ya disantet lah, didukunin lah, dan lain sebagainya. Ya. Hanya jangan sampai kita bilang-bilangin. Sayyidina Ali bahkan mengatakan dalam salah satu makolahnya, apa kata Sayyidina Ali? Karamallahu wajhah, sirruka asiruka. Rahasiamu adalah tawanan buat kamu. Yang namanya tawanan, tancang, ikat, kerangkeng, penjarain. Jadi yang namanya rahasia itu bagaikan apa? Bagaikan tawanan. Kalau yang namanya tawanan gimana? Penjarain, kerangkeng, ya, ikat, cancang. Jangan terlepas deh. Karena ta'in takallam tabihi, kalau sampai kamu ceritain dengan lisan kamu, sirta asirahu, maka kamu yang akan menjadi tawanannya. Akhirnya dunia jadi sempit. Gara-gara kita harus menanggung malu karena orang lain pada tahu rahasia kita. Mau ke sono nggak bisa, mau ke sono nggak bisa. Kenapa malu? Orang pada tahu rahasia kita. Gitu. Jadi ibarat kata, sekali lagi, rahasia itu bagaikan tawanan. Kita harus tawan dia, jangan kita yang ditawan oleh dia. Oleh apa? Oleh rahasia. Sehingga seorang penyair berkata, idal mar'u absa sirrahu bilisani walama alaigaru pahu ahmak. Cuman orang bodoh, kata penyair, cuman orang bodoh yang menyebarkan rahasia dengan lisannya sendiri dan akhirnya orang lain mengejeknya. Orang bodoh yang begitu pahu ahmak, orang bodoh. Ya. Kenapa? Karena orang lain tahu karena dia, orang lain ngejek gara-gara dia. Yang nyeritain aibnya sendiri. Awas, aib keluarga adalah aib kita. Cacat celah keluarga adalah cacat celah kita. Sekarang bagaimana? Gitu. Kalau memang rahasia itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan, adalah masalah yang harus dicarikan solusi. Gimana nih? Ada orang tua punya anak, anaknya, nakal, susah dibilangin misalkan. Sedangkan nakal dan susah dibilang itu aib buat si anak itu. Tapi ini kan harus dijadikan solusi. Akhirnya bagaimana orang tuanya datang ke kiai, datang ke guru, ya, minta nasihat, nih gimana caranya, ya, supaya anaknya jadi anak yang soleh, anak yang benar. Nah, jadi akhirnya rahasia itu dibongkar. Rahasia itu diceritain, kan ada kejelekan. Anaknya begini, anaknya begitu tuh aib. Tapi gara-gara
ini adalah permasalahan yang harus dicarikan solusi, maka dia datang kepada orang yang dianggap bisa memberikan solusi dari permasalahan, bisa memberikan pendapat dari masalah yang sedang dihadapi. Ada seorang istri, ya, ngadepin suaminya, misalkan yang udah misalkan, ini kan aib. Kalau dibilang-bilangin, payah banget nih, suami saya begini begitu, itu kan aib, tak boleh, ya. Tapi karena ini adalah permasalahan yang harus diberikan solusi, akhirnya dia berangkat ke dokter, ya, dia datang ke psikiater, dia minta pendapat, dia minta, ya, nasihat, gimana caranya supaya suaminya yang flu itu bisa sembuh dari penyakitnya. Atau misalkan menghadapi istri yang begini begitu, suami gimana caranya? Nah, dia cari orang yang pantas dan mampu untuk bisa menjaga rahasianya dan memberikan solusi dari permasalahannya. Makanya dikatakan di sini, wa illam tajid sabilan ila kitman sirri, kalau memang kamu sudah tidak mampu untuk menyimpan rahasia itu, karena ini harus betul-betul dicarikan solusinya, maka kamu pilih orang yang memang terpercaya, punya akal, yang kuat agamanya, bisa menyimpan rahasia, dan kamu titipkan rahasiamu kepadanya, ya, untuk diberikan solusi. Karena kalau tidak, yang ada malah jadi aib, bahaya buat kita. Kalau orang yang kita minta pendapat, yang kita titipkan rahasia kita, permasalahan kita, memiliki sifat-sifat yang tadi, dia bisa dipercaya, dia punya akal, dia bisa menyembunyikan rahasia, maka ini sesuai dengan sebuah syair, ya, wa mustauda'i sirron tadammantu sirrahu fa audaqtuhu min mustaqarril hasa qabron. Kalau kita mencari orang yang sudah didapatkan orang itu memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan, yang amanah, terpercaya, yang punya akal, yang punya agama, ya, yang dapat menyembunyikan rahasia, maka orang yang menitipkan rahasianya itu disimpan di tempat yang sangat dalam di dalam hatinya. Jadi orang yang kita titipkan rahasia tadi, itu bisa menjaga amanah dan menyimpan rahasia kita di tempat yang paling dalam, bagaikan kuburan yang orang lain gak ada yang bongkar. Karena jangankan orang lain, dia sendiri tidak membongkarnya. Ini kan kebanyakan mah enggak, ketika kita dititipkan rahasia, jangan bilang siapa-siapa ya, ini rahasia. Orang yang dititipkan, apa yang terjadi? Waktu di depan kita ngomongnya apa? Iya, tenang aja loh, pokoknya aman deh mau gue mah. Kadang-kadang begitu kan, ya, bahasanya kan bahasa gaul anak muda gitu. Kadang-kadang santri pun seperti itu tuh bahasanya, ya, udah tenang aja, aman dah, aman. Ketika sudah tidak ada bersama kita, dia bilangin ke orang lain, apa katanya? Tahu nggak, si Anu kan bukono begini begitu. Tapi dia bilang siapa-siapa lagi ya, ini rahasia. Akhirnya si A bilang ke si B bilang ke si C bilang ke si D. Terus satu kampung, satu pesantren tahu semua, ya, satu sekolah tahu semua. Padahal itu rahasia. Makanya bagaimana kita yang memiliki rahasia itu wanti-wanti menjaga rahasia kita, jangan diceritain kepada sembarang orang, ya. Begitu pula orang yang diamanahin, jangan sampai dia hianat, ya, dengan kemudian dia menceritakan lagi, walaupun bahasanya jangan bilang siapa-siapa lagi ya, ini rahasia, gitu kan. Nah, makanya kalau orang yang diamanatin dengan masalah, dengan rahasia tadi, maka dia akan simpan di tempat yang paling dalam di dalam hatinya, bagaikan kuburan yang tidak akan pernah dibongkar. Karena setiap orang yang sudah mati, yang di dalam kubur, pasti mengharapkan dia hidup kembali. Sama seperti rahasia, itu ngarepin banget rahasia itu dibongkar lagi. Nah, seperti itulah etika kita dalam bergaul. Satu, kita harus bermusyawarah dalam pembahasan kita hari ini. Yang kedua, kita harus menyimpan rahasia. Andai pun kita harus menyampaikan itu
karena kita ingin mendapatkan solusi atau kita mendapatkan jalan keluar dari rahasia yang memang menjadi permasalahan kita, maka carilah orang yang memiliki kriteria. Apa kriterianya? Bisa dipercaya, orang yang memiliki akal, artinya orang yang punya pendapat, ya, agamanya kuat. Kemudian apalagi? Bisa menyimpan rahasia. Maka kalau demikian, insya Allah aman. Ya, kita akan aman dari bahaya dan kita pun selamat dari kekhawatiran, hinaan, cacian, makian, ejekan orang lain. Ya, mudah-mudahan ini pelajaran dalam etika bergaul kita di masyarakat, kita di keluarga, bersama teman, ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasan kita kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar dan Allah berikan kita hidayah untuk bisa dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu saja, mudah-mudahan panjang umur. Nanti kita lanjutkan lagi dengan bahasan al-muru'atu, ya, kewibawaan, muru'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita baca doa sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami li khamsatun kutbi biha harral wabail hatimah al Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara. Fa'arsili sama'a alaina midrara wa amdidna bi amwali wa banina waj'al lana jannati waj'al lana anhara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.